supaya kita tahu semua. Nanti ada lagu tema. Lagu temanya itu growing song, yaitu apa ya? Bertumbuh. Karena tema sal kita growing in Christ, bertumbuh dalam Kristus. Kalian tahu semua itu pasti lagunya. Read your Bible, pray every day. Tapi karena sudah tahu kita tidak perlu belajar lagi, kita akan kita akan nyanyikan lagu buka kita, See No Evil. Kita undang Miss Evi. Oke, kita lipat tangan. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada kesempatan pada hari ini kami boleh bertemu dengan anak-anak kami melalui media ini ya Bapak. Kami akan memulai acara sal kami, biarlah Tuhan berkati kami, memberikan kelancaran bagi kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got peace like an ocean. I've got peace like an ocean. I've got peace like an ocean in my soul. I've got peace like an ocean. I've got peace like an ocean. I've got peace like an ocean in my soul. Terima kasih puji Tuhan buat lagu yang sangat indah. Kita akan menyanyikan lagu tema kita, Read Your Bible. Sesuai dengan tema sal, kita akan bertumbuh di dalam Yesus. Kita akan bertumbuh sempurna apabila kita membaca Alkitab kita setiap hari. Boleh share Miss Reta untuk lagunya. Pakai gerakan ya anak-anak ya. Yuk kita semua berdiri. Karena ini memang harus berdiri. Jadi jatuh.
menyanyikan lagu ini setiap hari karena ini adalah lagu tema kita, bahwa kita tidak akan bertumbuh sempurna apabila kita tidak berdoa dan tidak membaca firman Tuhan. Kita akan dengarkan cerita Alkitab oleh Bapak Pendeta Tambunan. Kami persilakan Pak Pendeta. Kita akan mendengarkan sebuah cerita dengan tema bertumbuh di dalam Kristus. Kenapa kita harus bertumbuh di dalam Kristus, bukan di dalam yang lain? Pak Pendeta mau bertanya dulu kepada kita, tidak usah dijawab, cuman dijawab dalam hati saja. Pernah melihat ada laki-laki tetapi perangainya seperti perempuan? Kira-kira apa namanya itu? Namanya biasanya kalau orang sekarang bilang banci, bencong, bencis. Ada banyak kata-kata. Pak Pendeta ingin bersaksi sedikit. Waktu kecil Pak Pendeta pernah dibuat oleh orang tua memakai baju perempuan dari kecil hingga usia 5 tahun. Seandainya Pak Pendeta tidak berubah, mungkin Pak Pendeta lah salah satu yang disebut banci tersebut. Kenapa orang tua ingin mendandani Pak Pendeta seperti perempuan? Karena pada waktu kecil orang tua Pak Pendeta senang kalau ada anak perempuan. Tetapi rupanya anak kedua di keluarga Pak Pendeta dikasih laki-laki, ya ini Pak Pendeta. Lalu apa pernah kita melihat orang yang sudah tua tetapi sifatnya seperti anak-anak? Ya, Tua, mukanya tua tetapi sifatnya seperti anak-anak. Jadi kalau istilahnya sekarang itu mungkin Down syndrome. Pak Pendeta mau kasih satu contoh melalui video. Ada orang tua usianya sudah 53 tahun tapi sifatnya sama seperti anak SD. Nanti Pak Pendeta akan cerita kenapa harus seperti itu. Ya. Aduh, jadi hilang semua ya. Sebentar. Sebentar. Kelihatan. Ya. Kontrakan rumah. Mohon maaf, sepertinya jaringan kita yang kurang bagus. Pak Pendeta akan coba sekali lagi. Yang harusnya keluar tak keluar, yang nggak disuruh keluar dia keluar. Tapi kita dengar dulu cerita mengenai salah satu presiden dulu ya. Kita lihat dulu daripada kita lihat yang tidak normal, kita lihat yang normal dulu nih. Mungkin ya.
Maaf, sepertinya memang jaringannya tidak bagus. Kita kembali ke jalan yang benar saja, kita berbincang-bincang saja. Nah, besok kita perbaiki lebih bagus. Kayaknya jaringan komputernya agak tidak bagus. Pak Pendeta ingin ceritakan kenapa ada orang yang bertumbuh, tetapi pertumbuhan mereka tidak normal. Orang ahli medis katakan Down syndrome. Ternyata oleh karena ada masalah pada waktu pembuahannya. Jadi pada waktu mereka dilahirkan, mereka memiliki ada kromosom yang kurang, 1 atau 2, sehingga membuat mereka tidak bertumbuh dengan normal. Tetapi walaupun tidak bertumbuh dengan normal, ada orang-orang yang dilahirkan tidak normal, mereka ini banyak yang memiliki prestasi. Kenapa mereka memiliki prestasi? Pertama adalah karena mereka melatih, walaupun mereka tidak normal, tetapi mereka berusaha hidup seperti orang normal, dan akhirnya mereka memiliki prestasi. Masa COVID yang sekadang kita arahkan ini tidak normal sebenarnya, oleh karena kita tidak bisa berdekatan, tidak bisa juga bertemu ngobrol cipika-cipiki tanpa masker sekarang, nggak bisa masuk rumah tanpa cuci tangan. Tetapi walaupun keadaan tidak normal, sebagai anak-anak yang bertumbuh dengan normal akan diberikan hikmat agar kita dapat menjalani disebut Pak Presiden masa new normal. Jadi sekolah kita walaupun kita tidak bertemu mungkin secara fisik, tetapi kita bisa melihat satu dan yang lain dalam keadaan sehat. Bertumbuh menjadi sama seperti Kristus itu penting. Pak Pendeta besok akan share video, karena lebih baik video yang berbicara, video bagaimana sebenarnya pertumbuhan yang normal itu, pertumbuhan yang normal. Sama seperti Yesus pada waktu dia masa kecil, Alkitab menyebut dia bertumbuh normal. Dia disenangi oleh manusia, dia sehat, dia bukan Down syndrome, dia sehat. Walaupun mungkin dia hanya anak seorang tukang kayu yang memiliki keterbatasan sama seperti beberapa anak-anak sekolah, mungkin orang tuanya bukan orang yang kaya atau orang yang mampu, tetapi orang yang nggak mampu, tetapi dia hidup bertumbuh sama seperti orang normal, sehingga masa-masa kehidupannya Tuhan katakan bahwa dia adalah anak Tuhan. Apa buktinya bahwa dia adalah anak Tuhan? Bukan hanya anak manusia, tetapi dia anak Tuhan. Waktu dia bertumbuh normal, di usia yang sudah memasuki masa mengambil keputusan, dia menerima namanya baptisan, dan pada waktu baptisan, Tuhan mengakui bahwa dia adalah anak Tuhan. Dengan adanya suara yang berseru dari langit yang mengatakan, inilah anakku yang normal, Yesus Kristus yang akan menjadi juru selamat kita. Pak Pendeta senang kalau kita bisa bertumbuh sama seperti Yesus bertumbuh, sehingga tema kita selama kita bersekolah dalam liburan ini bertumbuh di dalam Kristus. Ada cerita orang yang normal, orang yang sudah usia di dalam Alkitab, di kitab Yohanes, namanya Nikodemus. Nikodemus ini dia pintar, dia normal, dia berusia sangat dewasa. Tetapi pada waktu bertemu dengan Yesus yang masih muda, dia kalah dewasanya, dia takjub kepada Yesus. Kenapa orang yang muda ini sangat luar biasa? Banyak orang yang heran, kenapa orang yang biasa-biasa, anak tukang kayu dari tempat di mana yang banyak kejahatan dari Nazaret, tetapi dapat berbicara luar biasa. Sehingga orang yang sudah tua ini ingin belajar kepada orang yang muda ini. Pada malam hari, dia sembunyi-sembunyi, lalu datang kepada Yesus dan bertanya, apa yang harus aku perbuat biar kita sama-sama normal, biar kita sama-sama. Yesus katakan, kalau kamu mau hidup normal sama seperti aku nggak harus dilahirkan secara
manusia, tetapi harus dilahirkan dengan air dan apa? Dan roh. Pada waktu itu, orang yang sudah tua ini, guru ini, dan sudah lebih tua dari Yesus mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa apa? Lahir lagi. Aku kan sudah tua. Orang tuaku pun mungkin sudah sangat tua. Bagaimana mungkin aku yang sudah tua ini bisa masuk ke dalam apa? Rahim ibuku. Lalu Yesus ceritakan bagaimana bertumbuh dengan normal dalam Kristus. Tidak cukup rupanya dengan firman saja. Air itu firman, tetapi butuh roh. Itulah kehidupan rohani lah yang bisa membuat kita bertumbuh dengan normal. Walaupun kita memiliki keterbatasan, tetapi kalau kita dilahirkan dengan roh yang tak terbatas itu, kita bisa hidup normal, menjadi orang-orang yang apa? Lebih sukses. Pada hari ini Pak Pendeta ingin menceritakan kisah ini kepada anak-anak, karena memang kalau anak-anak lihat, ada banyak orang, mungkin orang-orang dewasa, tapi sama seperti anak-anak dalam hal rohani. Secara jasmani dia dewasa, tetapi secara rohani dia apa? Kecil. Untuk orang-orang yang seperti ini, dia perlu dilahirkan menjadi bayi rohani. Makanya banyak orang tua, walaupun orang tua sekalipun, dia sama seperti anak-anak kalau dalam hal rohani. Anak-anak suka ngambek, orang tua juga suka ngambek kalau berbicara dalam hal rohani. Makanya namanya Rasul Petrus katakan, dan jadilah sama, 1 Petrus 2 ayat 2 kalau mau ditulis, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi Petrus ini mengajarkan bahwa kalau kita mau bertumbuh, ya bertumbuhlah dengan normal. Waktu minum air susu ibunya, kita akan bertumbuh secara normal dari jasmani. Tetapi pada waktu kita menerima susu rohani, asupan rohani, kita juga bertumbuh secara rohani. Mengapa? Alasannya satu. Karena semua manusia ini adalah calon mempelai Allah. Pernah lihat anak-anak menikah? Pernah lihat anak-anak menikah? Mungkin pernah, tapi hanya di TV. Lalu mungkin pernah, tetapi itu hanya perkawinan adat. Pak Pendeta pernah melihat bukan hanya anak-anak, kucing dikawinkan di Tulungagung untuk mendatangkan hujan. Kucing. Lalu ada juga lagi buaya dikawinkan dengan apa? Wanita, karena ingin mendatangkan kesuburan katanya. Jadi bukan perkawinan rohani, tetapi perkawinan oleh karena mempercayai adat istiadat. Yesus katakan bahwa dia akan datang menjemput mempelainya. Tak mungkin Yesus akan datang menjemput anak-anak menjadi mempelainya. Sedangkan untuk menerima baptisan saja anak-anak tidak pantas, apalagi untuk apa? Menikah. Suatu saat kita akan menikah dengan mempelai laki-laki yang namanya Yesus. Makanya Yesus turun ke dunia ini, dia menjelma, menjadi sama seperti kita, hidup sama seperti kita, lahir bukan dari kalangan atas supaya sama seperti kita, dia bertumbuh sama seperti kita, dia minum air dan roh sama seperti kita, dan dia bertumbuh menjadi manusia dewasa, nanti akan sama seperti kita. Pak Pendeta akan kasih tahu, untuk menjadi presiden saja tidak bisa anak-anak. Harus bertumbuh menjadi manusia dewasa. Sebenarnya video ini yang akan kita putar kalau tidak macet, yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo yang sekarang ini sama seperti Troy, yang suka belanja makan ke belakang, ke Butli. Sama dia. Kalau ada yang lewat-lewat, ada orang jualan, sama seperti Sisil. Dia panggil, Pak, bakso, siomay, katanya. Sama itu, Pak Joko itu dulu waktu kecil sama seperti itu. Begitu juga dengan apa? Sandy. Dia suka ke BJ Junction kalau apa? Ada uang. Sama juga seperti kita.
suka lapar, sama seperti Michael. Pak Jokowi itu pernah suka usil, sama seperti Angel, suka usil. Pak Joko Widodo setiap ada orang yang jualan, dia panggil, dia pikir semua makanan. Nanti di videonya Pak Pendeta akan ceritakan kalau tidak lagi lemot jaringannya, bahwa dia pernah manggil tukang jual arang. Dia pikir makanan. Akhirnya ibunya malu dan dibeli. Dan Pak Joko Widodo waktu kecil disuruh makan arangnya. Nah, ini karena kau pikir makanan ini, makan arang ini. Sama seperti kita. Jadi, tetapi dia bertumbuh dengan normal. Waktu dia masih anak-anak bisa usil, tapi kalau sudah dewasa jangan lagi usil. Tapi usul, jangan usil ya. Jadi, saya rindu anak-anak walaupun di rumah, jangan hanya bertumbuh badannya karena ini masa corona, banyak makan di rumah, tidak bisa kemana-mana. Jangan cuma badannya yang bertumbuh besar, makin besar, tapi rohaninya juga harus bertumbuh dengan apa? Besar. Karena hanya itulah satu-satunya yang membuat kita bisa bertumbuh sama seperti Yesus bertumbuh. Pak Pendeta akan sudahi sampai sekarang karena lemot. Besok Pak Pendeta kasih videonya agar lebih menarik. Semoga anak-anak dan guru-guru di masa yang tidak normal ini tetap kita bisa belajar, mengajar, liburan, walaupun hanya memakai media Zoom ini, media sosial ini, kita bisa bertumbuh dengan normal yang disebut masa new normal. Semoga Tuhan memberkati sekolah kita dengan mendatangkan banyak murid yang akan belajar bersama-sama dengan kita. Karena kalau banyak murid, kita akan lebih banyak apa? Bersemangat. Bagi yang akan lulus, ya semoga menempuh pendidikan, menceritakan. Nanti kalau Angel sudah di Anjasmoro atau siapapun, ceritakan bahwa di Tanjung Anom, kami bertumbuh dengan air dengan apa? Roh. Makanya kami normal. Jangan waktu bertinju diceritakan, tetapi bertumbuh dengan air dengan apa? Roh, sama seperti Yesus bertumbuh. Selamat bertumbuh, sampai besok Pak Pendeta akan ceritakan kisah yang lain yang lebih baik lagi agar kita dapat bertumbuh dengan normal di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita. Salam sehat.